Alright, selamat pagi teman-teman. Hari ini Senin, 31 Mei ya, hari terakhir dari bulan Mei. Penting adalah karena besok kita mulai onboarding untuk batch pertama program BOOST, yaitu Bootcamp Onsite Online Serentak Terpusat. Nah, kemarin ada pertanyaan yang menarik dari teman saya, yaitu bukan hanya teman tapi shareholder remoteworker.id, yaitu pertanyaannya gini, katanya mau menjadikan Indonesia remote worker nomor 1 di dunia, tapi kenapa yang ditargetkan adalah menciptakan banyak startup dengan program boost. Oke. Jadi seperti ini, semua yang saya lakukan di Remote Worker ID itu based on experience, berdasarkan pengalaman. Jadi saya nggak akan melakukan sesuatu, mempromot sesuatu, memprogramkan sesuatu disiplin atau program yang saya belum pernah tahu apakah dia proven atau belum. Contoh, kamu nembus remote work dengan bimbingan dari saya itu karena memang saya berhasil nembus remote work dengan teknik-teknik yang saya terapkan dan saya promote di remoteworker.id. Nah, boost konsepnya adalah seperti itu. Saat tahun 98 saya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saat itu di Indonesia nggak banyak universitas yang membuka pelajaran ilmu komputer atau informatika. Seingat saya itu malah cuma ITB, UGM, Pajajaran, ITS, sudah itu aja. Satu lagi mungkin di Bali ada, saya di Bali itu ada D3 apa ya, D3 LP3I. Nah, saat itu nilai passing grade, yaitu nilai ujianmu, berapa persentasemu, kelolosanmu, yang paling tinggi di seluruh Indonesia itu adalah teknik informatika ITB. Teknik informatika ITB itu tinggi banget. Kalau nggak salah, saya malah ingat angkanya, 61%. Nah, kemudian di bawahnya dalam kotak ilmu komputer itu adalah, saya lupa, UI atau UGM. UI juga ada ya. Nah, tapi saya nggak mikir UI di Jakarta, ya terlalu ekstrim. Oke. Kemudian saya fokus, yang saya bayangkan, saya belum bisa membayangkan apakah saya ITB atau UGM. Tapi karena orang tua asalnya dari Jogja, kemudian lebih make sense kalau saya milihnya ke UGM, dekat dengan sedulur dan lain sebagainya. Oke. Nah, tapi seperti ini, tekniknya seperti ini. Kalau saya berusaha belajar untuk nembus UGM, kalau gagal saya kemana? Di bawahnya kan? Kalau gagal saya berarti mungkin Pajajaran. Nah, kalau saya berusaha nembus ITB, kalau gagal saya kemana? UGM kan? Nah, kenapa? Karena dia nomor 2. Ini sama seperti kalau Clark Kent, Superman itu belajar terbang, ada gedung yang punya tingkatan sampai 30, paling atas itu 30. Kalau dia berusaha lompat ke paling atas 30, kalau dia gagal kemana? Dia akan nabrak gedung di bawahnya. Tapi kalau dia berusaha melompat ke gedung yang tingkat ke-40, dia paling gagalnya kemana? Ke 30. Paham maksud saya ya? Pasnya seperti ini. Kalau kamu masuk ke Remote Worker ID, konsepmu pasti sebenarnya kamu nggak kepikir ngebangun startup, nggak kepikir. Kamu hanya ingin kerja di rumah, bergaji dolar, itu aja ya. Apalagi, oh ya, dekat dengan orang tua dan dekat dengan keluarga. Itu 2 hal itu, 3 hal itu. Nah, triknya seperti ini. Kalau kamu berusaha melakukan itu, belajar mempersiapkan untuk nembus remote work, kalau nggak berhasil gimana? Kalau nggak berhasil ya kamu nggak bisa nembus remote work, kerja lagi di onsite, ya kan? Kerja di perusahaanmu sekarang, atau kalau kamu nganggur kamu tetap nganggur, atau kalau kamu masih kuliah ya kamu belajar lagi di kuliah. Tapi triknya adalah kalau kamu berusaha membangun startup, itu sesuatu yang besar, itu sesuatu yang lebih dari nembus remote work. Karena apa? Karena startup itu kamu memahami pasar, kemudian kamu membuat bisnis model yang menghasilkan revenue,
Ketiga, kamu membangun platform, membangun aplikasi. Keempat, kamu melakukan pemasaran sosial media, digital marketing. Kelima, kalau kamu mau, kamu bisa mencari investor. 5 hal ini jauh di atas sekedar nembus remote work bergaji 30 juta per bulan. Oke, paham ya? Nah, kalau kamu dari nol, sekarang, kalau kamu saya push untuk ngebangun startup, paling bagusnya apa? Paling bagusnya 2 hal. Kamu bisa punya startup, dan kamu bisa punya penghasilan bergaji dolar dari internet. Paham ya? Jadi kalau kamu gagal dalam program Boost ini, kamu paling buruknya nembus remote work. Paling kerennya kamu punya startup dan nembus remote work. Dan mungkin akan ada Boost yang selanjutnya adalah ngebangun tim. Yaitu setelah kamu punya startup, waktumu pasti akan fokus ke startupmu. Tapi kamu juga butuh revenue stabil via remote work. Berarti kamu harus punya tim. Nah, ini masalah membangun tim itu adalah bagian dari advance dari startup. Mungkin akan ada program Boost yang tingkat yang selanjutnya kalau kamu ingin ngebangun tim dan konteksnya untuk mencari investor. Paham ya? Nah, ini teman-teman. Ini adalah rahasia kenapa kamu mungkin berpikir, ngapain sih saya cuma sekedar ingin dapat gaji remote work dari rumah, tapi malah disuruh ngebangun startup. Nah, itu masalahnya teman-teman. Jadi, ini adalah trik psikologi aja. Kalau kamu ingin mencapai level 1, cari level 0. 0 itu kan yang paling atas dari nomor 1 ya, kalau programmer seperti itu. Jadi kalau kamu sekadar berusaha mati-matian nembus level 1, kalau kamu gagal, kamu dapatnya yang kedua dong. Oke. Right, itu konsep esensi dari program Boost. Selanjutnya tentang caranya. 3 hari kita onsite, itu sebenarnya nggak akan memadai untuk semua materi yang saya sampaikan. Nggak akan memadai. Itu berat banget loh. Kamu kalau memang 3 hari full, tetap nggak akan cukup. Nah, caranya seperti ini. Karena itu saya beri nama program Boost, yaitu Bootcamp Onsite, Online, Serentak, Terpusat. Karena seperti ini. Kita akan melakukan persiapan dahulu secara remote dari kalian kota masing-masing untuk sebelum kalian 3 hari di Jogja. Saat ini di Jogja dulu ya, saya akan lihat apakah bisa dikembangkan di kota yang lain. Oke. Contoh, kalau kamu bertanya, masa kok saya 0? Itu malah bagus. Kalau kamu 0, itu malah saatnya kamu menggembleng dirimu untuk nembus remote work dengan cara membangun startup lewat program Boost. Nah, oke, misalnya kamu 0. Kita besok mulai onboarding hari pertama. Onboarding itu, misal kamu 0, berarti yang harus kamu pelajari tentang pemrograman dulu. Oke. Instalasi dulu, instalasi Python, Node.js, memastikan Dockermu bisa berjalan, dan memastikan kamu paham tentang pemrograman. Karena konsepnya seperti ini, kita di program Boost ini berusaha membuat kamu menjadi full stack entrepreneurship. Bukan full stack developer ya, full stack programmer ya, back end, front end, deployment, itu biasa lah. Tapi gimana kalau kamu full stack entrepreneur? Kamu bisa merancang produk, bisa mencari pasar, bisa ngebuat pasarmu sendiri, jual sendiri. Kemudian kalau kamu pengen membagi rezeki, ya udah kamu hire orang. Itu yang sudah saya lakukan. Tapi ya, secara konsepnya ngebangun sendiri itu lebih seru banget. Lebih seru banget teman-teman. Oke, saya agak kehilangan lengkap. Oke, setelah kamu dipersiapkan mulai besok, terus secara target itu adalah sebulan kemudian, yaitu besok 1 Juni. Secara target kamu ke sini, ke Jogja itu tanggal 2 Juli. Tapi pasalnya, masa kalau saya nggak, saat itu belum bisa memenuhi syaratnya, saya nggak confident, atau gampangnya ada masalah teknis sehingga saya nggak bisa berangkat ke sana, gimana? That's fine. Dengan program paket Boost, kamu punya 2 hak. Pertama, kamu bisa bootcamp onsite 3 hari di Jogja atau di cabang-cabang Remote Worker ID. Kedua, kamu bisa mengulang 1 kali untuk mengikuti program Boost ini secara online, yaitu di kotamu masing-masing. Paham? Supaya kamu mengulang. Nah, kemudian, masa kalau aku sudah onsite, sudah online, tapi aku senang banget dengan program Boost, aku pengen ulang lagi, boleh nggak aku datang ke Jogja lagi atau ikut remote? Bisa, tapi karena ini sudah di luar dari hakmu. Pertama, kalau kamu pengen ke Jogja lagi 3 hari, kamu bisa membayar lagi 1 juta. Oke. Kedua, kalau online gimana Mas? Bisa, murah. Online cukup 100.000 aja untuk bootcamp selama online selama 3 hari.
Paham ya? Nah, kemudian apa sih yang akan dihasilkan mahasiswa dengan program BOOST ini? Pertama, tadi saya ingin ngebangun mindset kalian, kita semua punya mindset Indonesia ini pangsa pasarnya luar biasa. 280 juta jiwa. Oke. Pangsa pasarnya luar biasa. Kamu jangan pernah berpikir sudah banyak startup, sudah ada Gojek, sudah ada Tokopedia, sudah ada Grab, sudah ada apa lagi ya? Macam-macam lah sudah ada. Buat apa saya nambah startup lagi? Jangan berpikir seperti itu. Jumlah orang yang ratusan juta, itu kamu ambil 1% aja itu udah banyak banget. Dan kalau kamu buat mereka bisa suka dengan produkmu dan mau membayar dengan produkmu, membayar 200.000 aja per tahun, kalau produkmu kamu bisa buat dia scalable dan bisa mengambil pangsa pasar sampai ribuan orang, dalam setahun kamu bisa punya dana segar ratusan juta loh. Oke, itu dia yang saya maksud dengan sesuatu yang ingin saya push dengan program BOOST ini. Dengan melakukan seperti itu, pertama, kamu dari nol akan bisa menguasai skill seorang entrepreneurship. Dan kalau pada akhirnya pun kamu merasa lemah di programming, kamu punya 2 jalur lagi untuk mendapatkan revenue via remote work, via dunia digital. Pertama, kamu ngerti masalah digital marketing. Digital marketing ini seharusnya semua yang bisa dilakukan semua orang. Contoh, kamu di Gunung Kidul, kamu ngerasa yang bisa kamu lakukan hanya menjual apa ya, kandang burung misalnya. Ada orang yang saya sengaja muncul di otak saya bilang kandang burung. Kamu hanya bisa membuat kandang burung misalnya. Kamu pikir, aduh aku nanti sampai tua cuma buat kandang burung, menjual ke pasar, itu aja. Enggak teman-teman, kalau kamu ngerti digital marketing, kamu ngerti mindset, yang penting sebenarnya mindset. Kamu ngerti mindset, seharusnya aku bisa menjual kandang burungku ini ke seluruh tempat di Indonesia. Ya kan? Caranya gimana? Digital marketing. Kita akan buat kamu paham masalah funneling. Aduh, sampai saya nggak pakai tripod. Kita akan membuat kamu paham cara ngebuat sosial media, akun-akun sosial media, pentingnya sosial media, pentingnya menggunakan sosial media untuk keperluan produktif, untuk keperluan marketing. Jadi sosial media nggak cuma untuk joget-joget viral ya, tapi juga untuk menjual idemu, menjual produkmu lewat berbagai macam channel, misalnya Instagram Story, Instagram apa lagi? Instagram post, Facebook story, Facebook page story, Facebook post, Twitter, dan TikTok seharusnya. Cuma saya nggak begitu ngikutin TikTok deh. Harusnya itu bagus banget deh. Saya coba nanti. Nah, kedua, seperti yang tadi konsep, kalau kamu akhirnya kamu nggak lemah di pemrograman, kamu ngerti digital marketing. Kedua, kamu bisa menembus jalur yang revenue-nya bisa lebih gila-gilaan ketimbang programmer, yaitu menjadi publisher Android. Saya termasuk orang yang salah di sini. Saya mengabaikan Android Mob, Google AdMob. Saya suka lebih tertantang di bagian coding, tapi sekarang saya sudah paham banget bahwasanya Google AdMob itu bisa luar biasa banget. Nah, kamu tanpa coding bisa membuat aplikasi-aplikasi Android yang kemudian bisa kamu publish ke Google Play Store. Revenue-nya, kalau kamu sekarang tertarik dengan remote work karena bisa saya katakan bergaji 30 juta, itu sekitar $15 per jam, $2.400, 31 juta dengan rate USD ADR 14.000 atau 13.900. Kalau kamu jadi publisher, kamu bisa dapat 100 juta. Masih sudah belum? Belum. Tapi kamu masih tahu. Kenapa? Karena ada beberapa teman yang saya pantau dari nol, bukan orang programmer tapi ngerti market research. Wow. Dia berhasil mendapat bulan ini 1,2 miliar. Kemudian temannya yang lain 100 juta. Serem ya? Oke. Guys, saya sebenarnya kalau secara pandangan filosofi Islaman, saya cenderung banget ke kesufian. Maksudnya sufi itu orang yang mengabaikan dunia, fokus ke akhirat. Sedikit ayat Quran ya, artinya itu adalah sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah senda gurau belaka.
Jadi kalau kamu dengar kata-kata 1,2 miliar, 100 juta, itu tetap hanya sendaguro aja, main-main aja. Tapi saya bisa mengatakan ini karena mungkin saya kontaknya dalam sudah mapan ya ekonominya, saya paham banget. Tapi kalau kamu saat ini masih susah banget, mungkin pendapatanmu masih kurang dari kebutuhan yang saya sampaikan ini, mungkin kalian belum bisa paham, yaitu jangan bilang gitu Mas Joko, itu penting banget karena aku butuh banyak kebutuhan, menutup banyak kebutuhan hidup. Itu benar banget, saya paham banget. Jadi saya tidak akan berusaha mengatakan uang itu nggak ada artinya, itu hanya bisa dikatakan bagi orang punya uang, ya kan. Tapi kalau kita masih bertahap dari awal, kita akan merasa itu suatu hal yang luar biasa penting dan harus diusahakan. Tapi teman-teman, kembali lagi, yang saya maksudkan adalah saat saya mengatakan ada orang yang berpenghasilan 100 juta, 1 miliar, jangan langsung jangan langsung mata gelap. Wah, kalau gitu aku jangan mata gelap, jangan fokuskan tujuanmu ke itu. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kamu masuk ke IT, mau masuk ke UGM, jangan lompatnya berusaha ke UGM, tapi lompatlah ke ITB. Nanti kamu dapat UGM. Nah, tadi kalau kamu pengen dapat 100 juta, 1 miliar, kamu jangan berusaha untuk itu. Tapi kamu berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kemudian hasilnya kamu seburuk-buruknya kamu dapat dunia. Ini yang saya maksud ya. Ini lintas agama, lintas keyakinan, saya percaya banget. Itu kalau kamu berusaha sebaik-baiknya di dunia ini untuk mendapatkan keridhaan dari Yang Maha Kuasa, pasti yang 1 juta, 1 miliar juga pasti juga kamu dapatkan. Pasti ya kok, nggak pasti juga. Dunia ini nggak pasti, tapi kamu pasti bahagia. Itu pasti. Oke. Saya kalau agak ngerembel ya. Sekolah saya lagi di tempat yang rada tenang banget nih di Gua Ciremai, Jogja. Jadi mungkin lebih terpengaruh suasana. Oke, kembali lagi kemana ya? Right, tentang teknologi. Teknologi yang akan dipakai di program Boost itu back end, front end, digital marketing tool, UI UX prototyping. Pertama untuk prototyping kita akan menggunakan Adobe XD. Sebenarnya ada banyak pilihannya, Adobe XD, Figma, atau Marvel App. Kita pakai Adobe XD. Manapun bisa, kalian bisa explore lagi yang lain nanti. Kedua, untuk back end, kita akan menggunakan, dan DevOps, kita akan menggunakan Docker. Kemudian kita akan menggunakan DigitalOcean untuk deployment. Kemudian kita menggunakan Python. Tepatnya kita akan menggunakan Python yang bagian Django RESTful Framework. Supaya kita bisa nge-publish aplikasimu, nge-setup aplikasimu untuk kebutuhan aplikasi mobile. Oke. Kemudian untuk front end kita akan menggunakan NPM, jelasnya JavaScript yang modern. Kita akan menggunakan siklus aplikasi JavaScript yang modern. Kita menggunakan Node PM, Node Package Manager, Node.js. Kemudian kita menggunakan Tailwind CSS supaya kalian semua bisa mengcraft tampilanmu sendiri. Kamu nggak buta. Kamu gini, pentingnya menjadi full stack entrepreneurship adalah kamu nggak bingung mencari talent. Misalnya gini, kamu punya ide nih, kemudian kamu nggak bisa ngerancang, nggak bisa coding, kamu harus nyari orang buat program kan. Berarti kamu harus menyiapin dana. Berarti kamu punya investor kalau kamu nggak punya uang, atau kamu harus mempertaruhkan asal kekayaanmu untuk mencari investor pembayarannya. Paling gampang adalah gimana kalau kamu mengajari dirimu sendiri menjadi desainer, menjadi programmer. Kamu nggak butuh menggaji orang kan, kamu bisa membuat dirimu kaya, mengkayakan dirimu, memintarkan dirimu, kemudian menggunakan kepintaranmu untuk membangun produkmu sendiri. Oke, karena itu saya akan nge-push kalian menguasai semua ini. Tailwind CSS. Kemudian untuk JavaScript, kita akan kembali ke dasar dulu. Kita akan menggunakan Vanilla.js. Vanilla.js itu adalah JavaScript ECMAScript 6, ES6 tanpa framework terlebih dahulu. Supaya kamu nggak terikat, kalau gitu JavaScript modern harus pakai React Native misalnya, atau pakai React.js atau Vue.js. Enggak, lupakan dulu. Kita ke dasarnya dulu aja pakai Vanilla.js. Nanti kalau kalian sudah paham banget dan pengen yang lain, mungkin kita adakan Boost lagi yang menggunakan React Native, React.js atau Vue.js supaya kalian bisa punya portofolio untuk kamu gunakan menembus remote work. Oke. Nah, terakhir sebelum sudah hampir 20 menit, terakhir yang saya sampaikan adalah, Mas kok apa hubungannya saya berusaha menembus Upwork dengan membuat startup? Saat kamu mengikuti program onboarding 1 bulan di Boost ini, atau onsetnya yang 3 hari, kamu akan melakukan proses-proses
Saya akan membuat kamu paham pentingnya masalah personal branding. Saya akan ngebuat kamu membuat banyak personal branding dengan skill yang sedang kamu pelajari ini di berbagai medium. Medium.com, Dev2, apalagi yang lebih utama itu ya. Kalau kan punya domain sendiri, silahkan tulis di sana. YouTube channel, itu penting banget. Kemudian, dan Remote Worker ID akan menyediakan tempat untuk kalian juga mempublikasikan dirimu sendiri. Contoh, kamu ngebuat artikel di remoteworker.id tentang cara menggunakan JavaScript. Gunakan bahasa Inggris. Jangan gunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Kok Mas kok nggak nasionalis banget? Enggak. Kalau kita nasionalis, saya nggak akan kerja remote. Kalau saya nasionalis, saya akan hanya kerja di BUMN lokal, ya kan? Untuk ini saya lebih menyenangin dolar ketimbang IDR. Tentu akhirnya dolar akan saya ubah ke IDR. Yang saya maksud adalah publikasikan dirimu dalam bahasa Inggris agar pangsa pasarmu adalah satu planet ini. Bukan hanya dari Sabang sampai Merauke. Itu sudah banyak, tapi kan kita kan mau ngambil dolar. Publikasikan dirimu dalam bahasa Inggris. Selama onboarding itu kamu akan menelurkan, saya akan push kamu menelurkan banyak artikel-artikel dalam bahasa Inggris. Dan itu akan menjadi kunci utamamu secara akurat menembus remote work. Saya bilang secara akurat. Bukan berarti, masa kok kalau aku nggak pernah nulis, bisa nggak aku nembus remote work? Bisa aja, tapi nggak akurat. Nggak akurat. Jadi kemungkinan kamu coba-coba banyak, baru berhasil satu. Tapi kalau kamu dengan melakukan personal branding yang sempurna, kamu sekali nembak itu dapat. Oke, ya. Saya coba-coba ingat lagi apa yang kira-kira yang belum saya sampaikan. Right, untuk biaya, terakhir untuk biaya itu harusnya 5 juta. Tapi karena saat ini platform Remote Worker ID sedang ditulis ulang khusus untuk kebutuhan bus ini, selama itu belum terjadi, kalian cukup membayar 4 juta aja. Oke. Artinya nanti kalau aplikasi sudah jadi dan kalian bisa ngelihat produknya secara langsung yang sudah live, itu kita akan menggunakan biaya 5 juta. I think that's all. Ya, I think that's all. Dan teman-teman, jadikan hari Senin ini, 31 Mei ini hari yang penting bagimu, yaitu kamu akan gunakan ini untuk self-reflectingmu. Kenapa? Besok kita hari lahirnya Pancasila ya. Oke, ngobrol tentang itu deh. Hari lahirnya Pancasila itu penting banget ya. Curhat sedikit ya. Saya pernah ada masa di mana saya tidak mau menghormat ke bendera merah putih. Atau saya pernah ada masa di mana saya mengatakan Pancasila itu adalah berhala. Tapi saya nggak ikut gerakan ekstrim, saya jangan berpikir aja. Tapi itu semua berubah ketika saya melihat seorang veteran 45 yang dia ibadahnya bagus banget. Veteran 45, usianya 90-an tahun. Ibadahnya bagus banget. Itu veteran berarti dia dulu pahlawan ya, berperang, angkat senjata. Sholatnya bagus. Itu nggak buat saya malu. Kenapa? Sholat saya cuma segini-segini aja, tahajud aja bisa dibilang jarang atau nggak pernah. Duha kadang-kadang. Kemudian saya berhadapan dengan seorang ahli ibadah yang dia seorang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan dia beribadah baik secara dua hal, kuantitas atau kualitas. Yang lipatannya saya mungkin ada di dasar bumi, dia jauh di atas langit. Beliau jauh di atas langit. Yang saya maksud adalah seperti itu. Itu ngebuat saya malu. Padahal beliau bendera merah putih juga dihormati. Tentunya saat acara 17 Agustus beliau juga diundang sebagai veteran. Itu juga. Nah, karena itu teman-teman, besok adalah Hari Kesatuan Pancasila. Saya sengaja merancang program bus ini di Hari Kesatuan, dimulai dari 1 Juni di Hari Kesatuan Pancasila, agar menjadi penanda bahwasanya Bung Karno itu seorang visioner. Visioner itu bisa melihat sesuatu yang di depan, kemudian mengharapkan semua orang yang di saat ini berada di waktu yang sekarang untuk melangkah ke sana. Andai kata di saat kita proses kemerdekaan, kita maksa menggunakan prinsip syariat agama Islam yang sebagai agama mayoritas di Indonesia, kemungkinan kita sekarang nggak ada yang bisa tahu menyebabkan ya. Gak usah sekarang, dulu aja begitu mau ada syariat Islam dimasukkan ke preambel UUD 45 sudah banyak mau pecah kan Indonesia Timur. Oke. Kemudian
dengan kesepakatan ulama, kesepakatan pendiri bangsa, kemudian kita menggunakan Pancasila. Jadi kalau dikatakan hari lahirnya Pancasila itu suatu hal yang penting banget, karena ya iya, kalau kita nggak menggunakan Pancasila, kemungkinan tiap golongan akan merasa dirinya benar dan akan berusaha mengambil alih kekuasaan terus menerus. Itu terjadi di banyak tempat uh, di dunia kan. Nah, kita menggunakan satu kesatuan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semua agama masing-masing benar menurut pemeluknya masing-masing. Kita bekerja sama untuk membangun bangsa. Oke, bersama membangun bangsa. Kalau kita nggak mau melakukan seperti ini, kita mungkin merasa benar, kita mungkin merasa bisa membuat kepercayaan kita sebagai yang nomor satu dan terdengar semua orang. Tapi apa manfaatnya kalau dalam melakukan proses itu banyak jiwa yang tersakiti? Oke, see you in the next podcast dan have a nice day.